Halo teman-teman semua, jadi pada video kali ini aku akan menjelaskan mengenai materi problem 5. Materinya masih sama dengan minggu lalu, depreciation, impairment, dan juga depletion. Teman-teman boleh siapkan modulnya juga, kita hari ini akan membahas mengenai problem 5 ya. Jadi aku akan langsung mulai aja biar videonya nggak terlalu panjang. Hari ini kita hanya membahas satu problem saja, problem 5. Nanti teman-teman di akhir ada post test, jangan lupa. Kita mulai aja ya. Untuk problem 5, Kotaroko merupakan sebuah perusahaan distributor berbagai jenis pakaian jadi dan sudah berdiri sejak 1 April 2013. Ingat ya teman-teman ya, berdirinya 1 April 2013. Untuk mendukung kegiatan operasionalnya, Kotaroko mengakuisisi aset sebagai berikut. Yang pertama ada pabrik A yang diperoleh sejak awal berdirinya perusahaan dengan harga $1.200.000. Dikarenakan keperluan untuk mengurus surat izin, pabrik baru siap dioperasikan 3 bulan kemudian. Jadi 3 bulan setelah awal berdiri perusahaan ya teman-teman ya. Pabrik ini diestimasikan memiliki umur manfaat 20 tahun dan masih memiliki nilai sisa $100.000 pada saat masa manfaat berakhir. Lalu yang kedua ada kendaraan A. Kendaraan diperoleh pada 8 Juli 2018 dengan harganya $400.000 yang digunakan untuk mengirim pakaian kepada customer dari Kotaroko. Kendaraan ini disusutkan berdasarkan jarak yang ditempuh oleh kendaraan tersebut. Berarti ini pakai unit activity ya teman-teman ya. Kendaraan ini diestimasikan dapat menempuh 50.000 km selama 8 tahun. Pada akhir masa pemakaian, kendaraan diprediksi memiliki nilai sisa 5.000. Sampai dengan akhir tahun 2020, kendaraan sudah menempuh jarak 32.000 km. Oke. Kita lanjut yang berikutnya, komputer A yang digunakan oleh bagian administrasi perusahaan sejak 9 Desember 2018. Komputer ini diperoleh dengan harga $120.000 dan memiliki nilai sisa 5.000. Lalu komputer ini diestimasikan dapat digunakan selama 5 tahun. Dikarenakan teknologi yang cepat berkembang, Kotaroko memutuskan untuk menggunakan saldo menurun ganda atau double declining untuk mengalokasikan harga perolehan komputer ini. Pada awal tahun 2020, Kotaroko memutuskan untuk beralih pada sistem pencatatan akuntansi berbasis digital dengan membeli lisensi penggunaan program akuntansi akurat dengan nilai kontraknya 3 tahun. Oke, pada awal tahun 2021, lisensi ini memiliki nilai bukunya 24.000 book value-nya ya. Lalu pada awal 2018, Kotaroko mengakuisisi sebuah perusahaan distributor pakaian jadi yang bernama Dayako. Akuisisi ini menghasilkan goodwill senilai $250.000. Kotaroko melakukan penilaian berkala untuk goodwill. Untuk mempermudah pencatatan, Kotaroko memutuskan bahwa setiap aset operasional baru yang diperoleh akan memiliki metode depresiasi yang sama dengan aset serupa. Jadi metode depresiasinya sama ya. Oke, sekarang kita masuk ke transaksi yang pertama. Tanggal 3 Februari, perusahaan yang semakin berkembang membuat Kotaroko memutuskan untuk menambah sebuah komputer yang lebih canggih. Jadi dia akan membeli komputer ya. Komputer ini diperoleh dengan menerbitkan 10.000 lembar saham biasa dengan nilai parnya $12 dan nilai pasarnya $13. Jadi nilai par 12, nilai pasarnya 13. Komputer diestimasikan dapat beroperasi hingga 8 tahun ke depan. Komputer ini merupakan keluaran terbaru, sehingga nilai wajar komputer tipe ini adalah 180.000. Jadi nilai wajarnya udah dikasih tahu ya, 180.000. Oke, kita gampang ya jurnalnya ya, karena kita beli komputer baru, berarti kan kita masukin aja komputernya di debit, karena komputer bertambah di sebelah debit. Makanya kita masukin komputer B. Kenapa Ci kok dinamain komputer B? Kenapa nggak komputer aja? Karena kita lihat di sini kita udah punya komputer A. Aku nggak mau nanti teman-teman bingung gitu ya kalau pas nanti di ujian. Sebenarnya teman-teman boleh masukin komputer aja. Cuma nanti teman-teman bingung pas lagi depresiasinya. Takutnya nanti ini kan udah didepresiasi. Ini belum gitu ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, karena kita beli komputer, maka komputernya teman-teman masukkan ke debit, komputer B. Lalu kreditnya apa? Kreditnya teman-teman masukkan share capital ordinary. Kenapa share capital ordinary, Ci? Kita lihat.
Komputer ini diperoleh dengan menerbitkan 10.000 lembar saham biasa. Jadi dia terbitin share capital ordinary. Oke. Nah, untuk harga perolehannya share capital ordinary berapa, Ci? Kita tinggal kalikan saja. Dia terbitin 10.000 lembar saham biasa. Berarti kita tinggal kalikan aja 10.000 dikali dengan nilai par ya, teman-teman ya, dikali 12. Sorry. Dikali 12 ya, teman-teman ya, bukan dikali dengan market value-nya, tapi dikali dengan nilai par-nya atau par value-nya. Oke, dan dengan 12 dapatnya adalah 120.000. Lalu untuk komputer B-nya sendiri tadi kita punya perolehan nilainya adalah 180.000 ya. Nah, lalu tinggal teman-teman selisihin aja, selisihnya masuk ke mana? Masuk ke share premium ordinary. Sebesar selisihnya 180.000 dikurang dengan 120.000. Ya, gitu ya. Oke, dapat 60.000. Kita masuk ke 10 April. Kotaroko memutuskan untuk menukarkan kendaraan yang dimiliki dengan sebuah kendaraan baru. Kendaraan baru memiliki nilai wajar 350.000. Ya, jadi dia memutuskan untuk menukarkan kendaraan yang dimiliki. Kendaraan barunya nilai wajarnya 350.000. Dalam pertukaran ini, Kotaroko diwajibkan untuk mengeluarkan kas senilai 220.000. Jadi nanti dia keluarin cash ya, 220.000. Kendaraan lama milik Kotaroko menempuh jarak 7.000 km selama tahun 2021. Transaksi ini memiliki substansi komersial dan kendaraan baru diestimasikan dapat menempuh jarak 8.000 km tanpa nilai sisa. Oke. Untuk pertama-tama teman-teman harus jurnal dulu pengakuan depresiasi atas kendaraan yang lama ya, teman-teman ya, karena kan teman-teman mau tukar dengan kendaraan yang baru. Berarti kendaraan yang lama teman-teman harus hitung dulu depresiasinya. Nah, kita hitung di sini ya. Nah, untuk cost dari si kendaraan lama kita bisa lihat di sini. Kendaraan A itu diperoleh dengan harga 400.000. Berarti kita bisa tulis di sini untuk old vehicle cost-nya adalah 400.000. Lalu dia kan depresiasi pakai unit of activity ya, teman-teman ya. Berarti untuk tahun 2020 caranya gampang. Berarti tinggal teman-teman masukkan aja 400.000 dikurang dengan nilai sisanya. Nilai sisanya berapa? Nilai sisanya adalah 5.000 ya. Nilai sisanya 5.000. Nilai sisanya 5.000, lalu teman-teman kali dengan berapa nih? Teman-teman kali dengan, kita lihat di sini. Kendaraan sudah menempuh jarak 32.000 selama tahun 2020 ya kan? Berarti kita kalikan dengan 32.000 dibagi dengan berapa nih? Kendaraan diestimasikan dapat menempuh 50.000 km kan? Berarti tinggal dibagi dengan 50.000 km. Ya, nanti dapat hasilnya adalah 252.800 seperti itu. Oke, lalu belum selesai teman-teman, kan kita mau depresiasi untuk tahun 2021 ya kan. Nah, untuk tahun 2021 gimana caranya? Gampang, teman-teman tinggal masukin lagi yang tadi 400.000 cost-nya dikurang dengan nilai sisanya 5.000 lalu dikalikan dengan kita lihat nih, kendaraan lama milik Kotaroko menempuh jarak 7.000 km selama tahun 2021 ya teman-teman ya. Dia memiliki 7.000 nih, udah menempuh jarak 7.000, berarti teman-teman tinggal 7.000 teman-teman bagi dengan berapa estimasinya tadi nih yang awal nih di komputer A ya. Dia komputer A, kendaraan A, Dia di kendaraan A, ini kan diestimasikannya 50.000. Berarti teman-teman bagi dengan 50.000 lagi ya. Sama aja. Dapatnya adalah 55.300. Lalu teman-teman jumlahkan tahun 2020 dengan tahun 2021 dapatnya adalah 308.100. Nah, dari sini teman-teman bisa hitung untuk book value-nya. Book value adalah teman-teman kurangi cost dengan accumulated depreciation-nya. Ya, dapatnya adalah 91.900. Lalu
teman-teman masukkan ke sini. Kan tadi yang 2021 udah dapat ya 55.300. Berarti angkanya tinggal teman-teman masukin aja ke sini ya, 55.300, ininya tinggal kreditnya sama dengan debit gitu. Lalu untuk perolehannya, tadi kita udah dapat accumulated depreciation-nya, teman-teman masukin angka yang tadi kita udah peroleh ya, 308, 100. Masukinnya angka depresiasi total ya teman-teman, bukan masukin book value. Oke, dapatnya adalah 308, 100. Lalu tadi kita dibilang di sini nih di tanggal 10 April mengeluarkan kas senilai 220.000. Bisa kita masukkan dulu kasnya sebesar 220.000. Oke. Lalu untuk cost vehicle A, kendaraan A, ini kan tadi costnya dikasih tahu nih 400.000. Berarti kita tinggal kaliin aja dengan kita tinggal masukkan aja nilai perolehannya. Oke, 400.000. Lalu untuk vehicle B kan dikasih tahu nih kendaraan baru memiliki nilai wajar 350.000. Jadi teman-teman bisa langsung masukkan di sini 350.000. Nah, lalu selisihnya kita lihat nih. Selisihnya gedean di kredit atau gedean di debit. Ini 350 tambah 308 dan 358. Lalu di sini 220 tambah 400 dan 660. Berarti gedean di sebelah kredit dong ya teman-teman ya. Sebelah kredit. Gedean di sebelah debit. Makanya yang kurang masukin di sebelah kredit. Berarti kita tinggal kurangin aja. Sementara ini, sebentar. Kurangin. Terbalik. Ini enggak. Kurang dan ini. Ya, dapatnya adalah 38.100. Gitu ya teman-teman ya. Lalu kita lanjut ke tanggal 2 Juli. Di 2 Juli, perusahaan melakukan renovasi pabrik yang dimiliki dengan total biaya 200.000. Renovasi ini membuat umur pemakaian pabrik bertambah 2 tahun. Berarti kita masukkan aja, kan karena dia menambah umurnya, berarti kita nggak bisa masukin ke repair and maintenance expense ya teman-teman ya. Kita harus masukkan ke pabrik nih, ke perolehan pabrik. Oke, makanya kita masukkan plan A pada cash. Senilai berapa? Senilai angkanya tinggal dimasukin aja 200.000. Gitu ya teman-teman ya. Gitu. Oke. Nanti kalau teman-teman bingung, videonya diulang aja ya, biar nggak bingung, teman-teman bisa ulang, bisa repeat lagi gitu. Nah, lalu di tanggal 8 Juli, perusahaan memutuskan untuk memproduksi sendiri pakaian dengan brand mereka sendiri. Untuk menunjang rencana tersebut, Kotaroko mengakuisisi sebuah mesin. Dia mengakuisisi sebuah mesin dengan harga 450.000. Mesin tersebut disusutkan dengan metode garis lurus selama 10 tahun tanpa nilai sisa. Perusahaan menetapkan kebijakan revaluasi untuk mesin ini. Berarti revaluasinya ada di mesin ya teman-teman ya. Karena dia punya mesin baru, berarti kita jurnalnya kayak biasa. Mesin A, karena kita belum punya mesin ya. Mesin A pada cash. Senilai berapa? Senilai harga perolehannya aja dimasukin langsung. 400 yang 450.000 ini ya. Berarti kita masukkan 450.000. Oke. 8 Juli selesai, sekarang kita ke 11 Agustus. Beberapa bulan lalu, perusahaan mengalami tuntutan hukum dari Ekurat terkait dengan lisensi penggunaan program akuntansi. Pada akhirnya, perusahaan memenangkan kasus tersebut dan memutuskan untuk mengkapitalisasi biaya yang telah dikeluarkan sebesar 20.000. Dan umur lisensi bertambah sebanyak 2 tahun lagi. Oke. Berarti dia kapitalisasi ya, karena dikapitalisasi maka kita akan menambahkan ke angka perolehannya. Berarti kita jurnalnya license pada cash, senilai berapa? Senilai yang perolehan yang di sini nih, gampang ya teman-teman ya, masukin aja 20.000 gitu. Gitu ya. Oke. Lalu kita ke 28 Agustus, perusahaan memutuskan untuk menjual komputer
lama milik perusahaan seharga 25.000. Jadi dia mau menjual nih, menjual komputer lama. Berarti sell ya. Karena dia menjual, kita lihat komputernya. Komputer yang lama adalah komputer A. Oke. Kita mau hitung dulu karena kita mau jual komputer A, kita mau jual komputer A, berarti kita harus hitung angka depresiasinya ya teman-teman ya, jangan lupa. Kita mau hitung depreciation expense pada accumulated depreciation komputer A. Gimana cara hitungnya? Kita lihat di sini computer cost-nya, computer cost-nya berapa? Old computer cost-nya adalah 120.000 ya. Kita masukkan aja di sini 120.000. Lalu karena dia metode depresiasinya adalah saldo menurun ganda atau double declining, kita harus membuat rate dulu teman-teman. Cara buat rate-nya gimana? Cara buat rate-nya teman-teman lihat di sini. Digunakannya kan masa manfaatnya 5 tahun. Berarti teman-teman tinggal 100%. Teman-teman bagi dengan 5 tahun lalu dikali dengan 2. Dapat rate-nya adalah 40% gitu ya. Lalu kita mau hitung satu-satu nih. Tadi kan komputer A udah diperoleh perusahaan sejak 9 Desember 2018 gitu ya teman-teman ya. Nah, karena udah diperoleh dari 9 Desember 2018, kita hitung depresiasinya. Caranya gimana? Rate-nya 40%, teman-teman kalikan dengan 120.000. Lalu teman-teman kalikan lagi dengan berapa? Jangan lupa nih teman-teman, kan diperolehnya sejak 9 Desember 2018. Berarti teman-teman harus kali fraction ya. Berarti kali fraction dengan dari 9 Desember 2018 ke 31 Desember 2018. Karena ini adjustment di tahun 2018. Berarti teman-teman kita akan kalikan fraction 1/12. Dari 9 Desember, awal bulan Desember sampai 31 Desember ada 1 bulan. Berarti hasilnya adalah 4.000 gitu. Lalu untuk di tahun 2019 caranya sama, tapi teman-teman jangan lupa kurangin ya, karena kan udah ada 4.000 di sini di awal karena kita pakai saldo menurun ganda. Berarti teman-teman boleh kalikan persentase ini dikali dengan hasil ini ya, cost yang lama, teman-teman harus kurangi dengan depresiasi tahun sebelumnya. Oke, jangan lupa ya saldo menurun ganda. Oke, nggak dikali fraction lagi ya, karena 2019 dipakai setahun. Berarti nanti dapat hasilnya adalah 46.400. Gitu ya. Lalu untuk tahun 2020 juga sama, karena 10 tahun, berarti teman-teman kalikan saja rate-nya, dikali dengan, jangan lupa kurangin cost-nya, dikurang dengan depresiasi tahun 2018, dikurang dengan depresiasi tahun 2019. Dapat hasilnya adalah 27.840. Gitu ya. Nah, yang terakhir nih di tahun 2021. Di tahun 2021 dia menjualnya di tanggal 28 Agustus. Jadi caranya gimana? Caranya sama aja ya teman-teman ya, 40%. Teman-teman kalikan dengan 120.000 dikurang 4.000 dikurang 46.400 dikurang lagi yang terakhir nih, masih ada yang terakhir, jangan lupa 27.840. Lalu belum cukup sampai situ. Teman-teman harus kalikan fraction karena dia jualnya di 28 Agustus, berarti kita harus tahu nih dari 1 Januari 2021 sampai dengan 28 Agustus 2021 itu ada berapa bulan. Berarti kita hitung Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Berarti teman-teman kalikan fraction 8/12. Dapat hasilnya adalah 11.136 gitu ya teman-teman ya. Nah, lalu teman-teman jumlahkan total semua dari total accumulated depreciation-nya. Dapatnya adalah 89.376. Lalu teman-teman cari lagi book value-nya. Jangan lupa ya, book value adalah cost. Teman-teman kurangi dengan accumulated depreciation. Dapatnya adalah 30.624. Seperti itu ya. Oke. Lalu karena kita sudah dapat angka depresiasi yang ini sama yang ini, kita bisa jurnal nih. Di depreciation expense pada accumulated depreciation, ingat ambil angkanya yang mana? Ambil angkanya yang tahun 2021 aja ya teman-teman ya, karena kan kita di tahun 2021. Jangan lupa nih tahun 2021-nya. Oke? Nah, ada tahun 2021 berarti kita jurnal tahun 2021. Berarti kita masukkan aja angkanya sebesar 11.136. Kreditnya sama dengan debit. Oke. Lalu kan kita jual nih. Nih, dia bilang nih, kan kita jual nih, memutuskan untuk menjual komputer lama milik perusahaan. Makanya kita harus
debitin accumulated depreciation seperti biasa ya. Kita masukkan yang angka perolehannya ya teman-teman ya. Kita masukkan yang angka perolehannya sebesar 89376. Oke. Nah, setelah sudah dimasukkan, karena kita menjual komputer A, komputer yang lama, berarti kita harus mengkreditkan nilai perolehan dari si komputer yang lama. Cost dari komputer yang lama berapa? Cost dari komputer yang lama adalah 120.000. Berarti kita masukkan 120.000 di sebelah kredit gitu ya. Lalu teman-teman kita lihat di sini. Nah, perusahaan memutuskan untuk menjual komputer lama milik perusahaan seharga 25.000. Berarti kita akan terima cash 25.000. Kenapa? Karena kita jual komputer terus kita dapat seharga 25.000. Berarti kita masukkan cash seharga 25.000. Nah, selisihnya gimana? 25 sama 89 terus 120.000 di kredit. Berarti lebih gede mana? Lebih gede di sebelah kredit. Berarti kita harus jurnal ke debit gitu ya. Kurangnya berapa? Berarti kita masukkan 120.000, kita kurang dengan 25.000, dikurang juga dengan 89376. Nah, kita masukkan ke debit. Kalau debit jurnalnya apa? Jurnalnya adalah loss. Berarti kita mencatat loss. Karena kita menjual komputer A, berarti kita rugi nih. Rugi loss on disposal of plant asset. Gitu ya, teman-teman. Oke. Kita lanjut ke 9 Oktober. Perusahaan mengalami keuntungan besar dari pakaian yang diproduksi sendiri, sehingga memutuskan untuk membeli sebuah gedung untuk dijadikan pabrik. Nah, ini dia beli gedung ya teman-teman ya. Gedung ini diperoleh dengan harga $800.000. Sebelum dapat digunakan sebagai pabrik, perusahaan perlu merobohkan gedung lama dengan biaya $25.000. Puing-puing dari gedung lama ini berhasil dijual dengan harga $10.000. Pembangunan pabrik sendiri memakan biaya $335.000. Gedung diestimasikan dapat digunakan selama 25 tahun. Nah, kita catat karena kita punya gedung baru, berarti kita masukin plan B ya, plan B. Cost-nya berapa? Nah, cost-nya teman-teman jangan langsung mentah-mentah masukin 800.000 ya. Karena ini ada biaya-biaya lain nih. Berarti teman-teman masukin 800.000. Ada biaya merobohkan gedung lama, ya kan? Berarti, gimana Ci cara bedain masukin cost-nya yang mana yang harus dimasukin, mana yang enggak? Aku kasih tips ke teman-teman, cara masukin nilai cost-nya itu biar teman-teman gak bingung mana yang dimasukin, mana yang enggak. Pokoknya nilai perolehan cost itu adalah nilai sampai gedung itu siap dipakai, gitu ya teman-teman ya. Berarti untuk karena dia perlu gedung yang baru tapi harus merobohkan gedung yang lama, berarti biaya ini ikut ya teman-teman ya. Jadi 800.000 teman-teman tambahkan dengan 25.000. Lalu lihat nih, puing-puing dari gedung lama ini berhasil dijual. Karena berhasil dijual berarti kita dapat uang dong. Kalau kita dapat uang berarti kita harus kurangin cost kita ya kan. Berarti kita kurangin 10.000. Lalu juga lihat pembangunan pabrik sendiri memakan biaya 335.000. Berarti kita tambahkan dengan 335.000. Dapatnya adalah cost dari plan B sendiri adalah 1.150.000. Itu ya teman-teman ya. Oke. Lalu berdasarkan informasi yang disimpan oleh perusahaan, recoverable amount dari goodwill perusahaan pada tahun 2018, 2019, dan 2020 adalah 230, 240.000, 237.000. Untuk tahun 2021, goodwill memiliki nilai wajarnya 230.000, value in use-nya 225, dan cost to sell-nya 15.000. Nah, berarti kita mau hitung nih, ada terjadi impairment atau enggak sih gitu ya. Nah, sekarang kita catat dulu. Kita punya value in use-nya sebesar berapa? Value in use-nya sebesar 225.000, ya kan? Nah, lalu ada fair value less cost to sell. Berarti kita harus kurangi 230.000, yang ini fair value-nya, nilai wajarnya, dikurang dengan cost to sell-nya 15.000. Berarti 230.000 kita kurangi dengan 15.000. Dapatnya adalah 215.000. Lalu untuk recoverable amount-nya sendiri, untuk recoverable amount sebentar ya teman-teman.
Oke, lanjut ya. Untuk recoverable amount sendiri, teman-teman bisa bandingin nih antara value in use dengan fair value less cost to sell. Yang mana yang paling besar? Kita masukkan value in use-nya 225.000. Berarti recoverable amount-nya adalah 225.000. Lalu carrying value-nya sebesar berapa? Carrying value-nya sebesar 230.000 ya teman-teman ya. Carrying value-nya sebesar 230.000. Nah, karena carrying value-nya sebesar 230.000, berarti jika carrying value-nya lebih besar daripada recoverable amount, maka kita akan mencatatkan yang namanya loss on impairment. Nah, kita catatkan loss on impairment di debit pada goodwill sebesar berapa? Sebesar selisihnya antara carrying value dikurang dengan recoverable amount. Dapatnya adalah 5.000. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, untuk general entries-nya sudah selesai. Sekarang kita akan membuat jurnal depresiasi, karena yang diminta juga ada jurnal depresiasi. Nah, apa sih yang harus kita depresiasi? Kita lihat ya. Yang pertama ada, kita punya nih, di sini ada punya pabrik A. Berarti kita harus depresiasi ya. Plan A. Nah, plan A cara depresiasinya gimana? Kita bisa hitung dari, kita masukin dulu jurnalnya, depreciation expense pada accumulated depreciation. Accumulated depreciation plan A. Nah, angka perolehannya didapat dari mana, teman-teman? Angka perolehannya teman-teman bisa hitung sendiri nih. Kita lihat ya ke sini ya. Udah buat tabelnya di sini. Oke. Nah, di sini ya. Plan A cost. Nah, plan A cost-nya itu dapatnya dari mana? Perusahaan punya plan A ini dengan harga perolehan awalnya adalah $1.200.000. Berarti kita masukkan cost-nya sebesar $1.200.000. Nah, tapi lihat nih. Dia umur manfaatnya berapa? Umur manfaatnya adalah 20 tahun. 20 tahun itu berapa bulan? 20 tahun adalah, kita kalikan 12 ya. Berarti adalah 240 bulan. Gitu ya. Lalu dia tuh punya dari tahun berapa? Nah, kita lihat nih. Plan A di pabrik A diperoleh sejak awal berdirinya perusahaan. Berarti karena sejak awal berdirinya perusahaan, berarti awal perusahaan berdiri sejak kapan? 1 April 2013. Berarti pabrik A sendiri itu berdiri sejak tahun 2013. Tapi baru siap dioperasikan 3 bulan kemudian gitu ya. Nah, karena dia udah diperoleh sejak tahun 2013, maka kita bisa hitung aja untuk depresiasinya. Depresiasinya dia menggunakan diperoleh. Nah, ini pakai garis lurus ya, berarti masukkan aja cost-nya. Cost-nya teman-teman masukin nih, cost-nya 1.200.000. Teman-teman jangan lupa kurangkan dengan nilai sisanya nih, masih ada nilai sisa 100.000. Berarti teman-teman kurangkan dengan 100.000, lalu dibagi dengan umur manfaatnya adalah 20 tahun. Lalu jangan sampai situ juga teman-teman, kita harus kali fraction. Kenapa sih Ci harus dikali fraction? Karena teman-teman lihat, dia punya sejak 1 April 2013, lalu baru siap dioperasikan 3 bulan kemudian. Nah, kan di tahun 2013 berarti dia nggak punya full gitu ya. Karena dia nggak punya full, kita harus kali fraction. Nah, kali fractionnya gimana? Dia bilang baru siap dioperasikan 3 bulan kemudian. Berarti 3 bulan dari 1 April itu berarti bulan apa? April, Mei, Juni. Berarti Juni kan? Nah, dari Juni ke Desember itu ada berapa bulan? Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti Juninya itu kan Juni akhir nih teman-teman. Kan kalau misalnya aku bisa tulis nih ya. Sorry, ini aku dilihat dulu deh. Ini. Kan dia 1 April 2013 ya kan, tapi baru beroperasi 3 bulan kemudian kok ini. Sorry. Nah, ini 1 April 2013. Lalu dia baru beroperasi 3 bulan kemudian, berarti 3 bulan kemudian berarti Mei, Juni, Mei, Juni, Juli. Berarti karena dia
aku bisa bilang ini akhir Juni atau awal Juli ya teman-teman gitu ya. Jadi karena dia baru beroperasi mulai di 1 Juli atau di akhir Juni ini, berarti kita depresiasi mulai dari kita hitung bisa dari Juli, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti 6 bulan. Berarti kita masukkan cost-nya. Tadi aku udah hitung 1.200.000 ini kita kurang dengan nilai sisanya 100.000 dibagi dengan 20 tahun lalu dikali dengan dari Juli sampai Desember adalah 6/12 gitu ya. Nah, berarti dapatnya adalah 27.500. Nah, lalu kan ini lama nih, ini udah tahun 2013. Sekarang kita mau hitung dari 2014 sampai 2020 itu kan full 1 tahun ya, teman-teman ya. Berarti cara hitungnya gimana, Ci? Cara hitungnya sama, karena ini garis lurus, berarti teman-teman tinggal 1.200.000 dikurang nilai sisa kayak tadi 100.000. Lalu teman-teman bagi dengan 20. Tapi nih, udah dibagi 20 ini kan per tahun. Teman-teman harus kali berapa? Dari 2014 sampai 2020 itu ada berapa tahun? 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Ada 7 tahun ya teman-teman ya. Berarti teman-teman harus kalikan dengan 7 tahun. Dapatnya adalah 385.000. Oke, sorry tadi ini aku lupa. Tadi kan awalnya kita punya 20 tahun ya kan? Nah, udah kepake di 2013 itu selama 6 bulan, gitu ya, 6 bulan. Lalu untuk tahun 2014 sampai 2020 itu kan ada 7 tahun. Berarti kita udah pakai berapa? 7 kita kalikan dengan 12 saja. Dapatnya 84 bulan. Oke. Lalu untuk tahun 2021, kita mau cari lagi nih angka tahun 2021. Caranya sama. Perolehannya 1.200.000 kita kurang dengan nilai sisa 100.000. Lalu kita bagi dengan 20 dikali berapa nih? Kita lihat tahun 2021. Nih, tanggal 2 Juli, teman-teman lihat ya. Tanggal 2 Juli ada kita merenovasi pabrik ya kan di tanggal 2 Juli. Berarti kita harus adjust pakai fraction. Kenapa? Karena nggak full 1 tahun karena udah ada renovasi di tanggal 2 Juli gitu ya. Berarti dari 1 Januari sampai ke 2 Juli itu ada berapa bulan? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Juninya nggak dihitung karena baru awal bulan ya teman-teman ya. Berarti dikali dengan 6 dibagi 12. Dapatnya adalah 27.500. Nah, di tahun 2021 kita sudah pakai berapa bulan? 6 bulan doang gitu ya. Nah, berarti kita bisa totalin di sini total dari depreciation-nya sebesar 440.000. Lalu kita masukkan aja book value-nya gampang, cost dikurang dengan accumulated depreciation ya teman-teman ya. Hasilnya adalah 760.000. Nah, ini kita kurangin aja nih 240 dikurang 6 dikurang 84 dikurang 6. Sisanya masih ada 144 bulan. Lalu kita lihat nih, tadi kan ada renovasi nih di tanggal 2 Juli. Aku udah jelasin di problem sebelumnya, kalau ada renovasi seperti ini, teman-teman masukkan setelah teman-teman sudah menghitung book value. Jadi jangan langsung dimasukkan di depresiasi ya teman-teman ya. Jadi 200.000-nya ini teman-teman baru masukin di setelah teman-teman menghitung book value. Oke. Nah, setelah teman-teman menghitung book value 760, lalu teman-teman masukkan biaya renovasinya 200.000. Teman-teman bisa langsung tambahkan saja ya biayanya. Jadi sebesar 960.000. Nah, 200.000 tadi teman-teman lihat renovasi ini membuat umur pemakaian pabrik bertambah 2 tahun. Karena bertambah 2 tahun itu ada berapa bulan? Ada 24 bulan. Teman-teman tinggal tambahkan saja, berarti umur manfaatnya masih ada sebanyak 168 bulan gitu ya. Oke. Nah, sekarang untuk perhitungan plan A-nya udah beres. Nah, yang harus kita masukkan yang mana? Yang harus kita masukkan, kita lihat nih. Teman-teman gak boleh langsung masukin mentah-mentah di sini ya. Kita lihat nih. Tadi aku geser ya. Nah, depresiasi di bulan Januari sampai Juni itu kan sebanyak 27.500 yang tadi kan ini 2021. Cuma teman-teman harus ingat, kan tadi udah ada kapitalisasi di tanggal 2 Juli ya kan. Nah, karena udah ada kapitalisasi di tanggal 2 Juli, teman-teman harus masukkan lagi depresiasinya. Depresiasinya sebesar berapa?
Nah, teman-teman masukinnya dari mana? Dari sini nih, dari nilai perolehan book value-nya. Ya, jadi plan A yang new book value-nya, book value yang baru. Oke, teman-teman kurangi dengan nilai sisanya 100.000, masih sama ya, nilai sisanya 100.000. Lalu dibagi dengan ini, dibagi dengan umur manfaatnya 168 bulan yang tadi ya, 168 bulan. Lalu dikali dengan 6. Dapatnya adalah 30.714. Gitu ya. 30.714. Nah, untuk depresiasinya teman-teman tambahkan saja 27.500 ditambah dengan 30.714. Dapatnya adalah 58.214. Nah, teman-teman dapat angka 58.214, teman-teman baru boleh masukin ke sini. Angkanya sebesar 58.214. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Lalu selanjutnya kita mau hitung depresiasi dari plan B. Nah, plan B itu tadi kan kita punya di tanggal berapa nih ya? Bentar. Nih, di tanggal 9 Oktober ya, membeli sebuah gedung untuk dijadikan pabrik. Tadi kan kita udah hitung cost-nya itu sebesar 1.150.000, ya kan? Nah, sekarang teman-teman bisa langsung hitung aja. 1.150.000 teman-teman bagi dengan umur manfaatnya berapa? Kan dia bilang nih, sorry, ada nilai sisa nggak ya? Oke, nggak ada kayaknya ya. Oke, langsung berarti dibagi dengan 25 tahun, karena umur manfaatnya 25 tahun. Berarti dibagi dengan 25. Lalu teman-teman kalikan berapa? Teman-teman kalikan dengan dari 9 Oktober sampai 31 Desember 2021 itu ada berapa bulan? Berarti Oktober, November, Desember. Teman-teman kalikan dengan 3/12. Oke, dapatnya adalah 11.500. Gitu ya. Lalu kita mau depresiasi apalagi nih? Tadi pabrik A udah. Kendaraan A tadi, kendaraan itu mana nih kendaraan? Nah, kendaraan udah nggak ada nih karena udah ditukar pakai kendaraan baru kan. Berarti ini aku merahin deh biar teman-teman gak bingung ya. Ini aku merahin, yang udah aku merahin. Terus ini kendaraan juga udah. Lalu sekarang komputer A tadi juga udah ya, komputer A. Nah, komputer A di tanggal 28 Agustus ini udah dijual, ya kan? Berarti komputer A udah nggak usah lagi. Oke. Nah, habis itu kita punya yang tadi nih, kita baru beli komputer B kan? Nah, ini di tanggal 3 Februari ini kita harus adjust si komputer B-nya. Nah, komputer B-nya dapat dari mana? Kita bisa langsung masukkan angka komputer B. Komputer B mana nih tadi? Komputer B ini ya 180.000. Lalu kita lihat nih, kita lihat ya, komputer B ini diperoleh dengan menerbitkan 10.000 lembar saham biasa, beroperasinya 8 tahun, berarti umur manfaatnya 8 tahun. Komputer ini merupakan keluaran terbaru, nilai wajar 100. Oke. Nah, kita lihat nih, berarti dia pakai metodenya apa? Metode saldo menurun ganda ya, teman-teman ya. Berarti karena dia umur manfaatnya 8 tahun, kita bisa kalikan dengan 100%. Kita bagi 8 dikali dengan 2 gitu ya. Dibagi umur manfaat dikali dengan 2. Lalu kita kali fraction, jangan lupa ya, karena dia baru peroleh di tanggal 3 Februari. Berarti dari Februari ke Desember, 31 Desember 2021 ada 11 bulan. Berarti kita kalikan 11/12. Dapatnya adalah 41.250. Itu ya, teman-teman. Lalu tadi kita juga punya vehicle B karena kita sudah tukar dengan vehicle A ya. Nah, kita mau hitung sama jurnalnya depreciation expense pada accumulated depreciation vehicle B. Jurnalnya sama ya, teman-teman, yang untuk depreciation sama aja. Nah,
angka perolehannya dari mana? Kita lihat tadi kendaraan baru itu 10 April ya, berarti di sini. Nah, berarti 350.000, ya kan? Kita lihat nih, dia pakai apa nih? Oh, dia pakai unit of activity ya. Berarti kita bagi dengan berapa? Lihat nih. Kendaraan baru diestimasikan dapat menempuh jarak 80.000 km tanpa nilai sisa. Berarti nggak ada nilai sisa ya. Teman-teman bisa langsung bagi aja dengan estimasinya 80.000. Oke. Nah, lalu untuk di tahun 2021 si kendaraan baru ini udah pakai berapa lama? Nah, kita lihat di sini nih. Berdasarkan hasil perhitungan, aku ganti ke kuning dulu. Berdasarkan hasil perhitungan perusahaan, kendaraan telah menempuh 16.000 km selama tahun 2021. Berarti di tahun 2021 dia sudah pakai sebesar 16.000 km. Nanti kita kali dengan 16.000. Lalu hasilnya adalah 70.000. Itu ya. Oke. Lalu yang terakhir nih, yang terakhir dari depresiasi. Tadi kita punya yang namanya lisensi. Oke. Nih, tanggal 11 Agustus. Kita punya yang namanya lisensi ya. Berarti kalau untuk license itu jurnalnya kan amortization expense pada license gitu ya. Nah, amortization expense pada license-nya sebesar berapa? Kita tinggal masukkan aja. Nih. Kita lihat. Nah, kita masukkan dari perhitungan sini. Nah, cara perhitungannya gimana, Ci? Nih, aku kasih tahu, aku jelasin ya. Jadi, untuk perhitungan license, kita lihat di mana nih? Nih, lisensi ini punya nilai buku 24.000. Berarti kita masukkan nih, license book value sebesar 24.000. Nah, dia punya license ini kita mau amortisasi ya. Berarti dia kan punya di awal tahun 2020. Lalu ini awal tahun 2021, license ini memiliki nilai buku 24.000. Nah, teman-teman lihat di sini, untuk book value-nya itu kan nilai buku dari license ini adalah 24.000. Tapi teman-teman lihat, nilai buku 24.000 ini pada tahun berapa? Pada awal tahun 2021. Sedangkan dia punya itu dari awal tahun 2020 dengan nilai kontrak 3 tahun. Nah, karena 3 tahun dari tahun 2020, berarti kalau di tahun 2021 license ini punya nilai bukunya 24.000, berarti untuk license di tahun 2021 itu tinggal berapa tahun? Berarti tinggal 2 tahun. 2 tahun itu berapa? 24 bulan gitu ya, teman-teman ya. Jadi nggak hitung 3 tahun karena ini udah awal tahun 2021. Kita hitung dari nilai bukunya. Oke. Nah, berarti dari tahun 2021 itu tinggal sisa 2 tahun gitu ya. Lalu kita ada amortisasi dari Januari sampai dengan Juli. Nih, ya kan? Nih lihat nih teman-teman. Dia kan kapitalisasi di tanggal 11 Agustus. 11 Agustus itu kan belum dihitung 1 bulan di Agustus. Berarti kita amortisasi dari Januari sampai Juli gitu ya teman-teman. Nah, untuk angkanya dari mana? Untuk angkanya kita tinggal bagi aja antara book value yang di sini kita udah dapat dibagi dengan sisa umur manfaatnya. Lalu teman-teman kalikan dengan 7. Oke. Hasilnya adalah 7.000. Kenapa dikalikan dengan 7? Kita hitung dari Januari sampai bulan Juli. Berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ada 7 ya. Berarti dikalikan dengan 7 bulan. Tuh. Nah, lalu untuk old book value-nya kita dapat dari teman-teman kurangi antara 24.000 dengan 7.000 ini. Kita dapat adalah old book value-nya sebesar 17.000. Nah, lalu kita tambah dengan kapitalisasi. Kita ada kapitalisasi di tanggal 11 Agustus sebesar 20.000. Teman-teman langsung masukkan aja 20.000 di perhitungan sini. 20.000. Lalu untuk new book value-nya teman-teman tambahin. Tinggal ditambahin ya. Antara 20.000 ditambah dengan 17.000. Dapatnya adalah 37.000 untuk book value yang baru ya.
Nah, tadi kan teman-teman lihat di tanggal 24 ini kan ada 24 bulan ya, atau 2 tahun. Nah, tadi kan dari amortisasi ini dari Januari sampai Juli itu udah kepake 7 bulan. Lalu untuk old book value-nya teman-teman tinggal kurangin aja nih, 24 dikurang dengan 7 berarti masih sisa 17. Lalu karena kapitalisasi itu dia bertambah 2 tahun lagi nih di informasi tambahan, umur lisensi ini bertambah sebanyak 2 tahun lagi, berarti teman-teman tambahin lagi nih 24 bulan lagi, ya kan? 2 tahun itu 24 bulan. Nah, berarti untuk new book value-nya teman-teman tambahin aja 17 ditambah dengan 24. Berarti umur manfaatnya sebesar 41 bulan gitu ya. Lalu kita mau amortisasi lagi nih teman-teman. Kita mau amortisasi lagi dari Agustus sampai Desember karena Januari sampai Juli kan udah diamortisasi nih. Lalu ditambah dengan kapitalisasi tapi kita harus amortisasi lagi. Jadi setelah kapitalisasi jangan lupa kita amortisasi lagi dari Agustus sampai Desember. Kenapa nggak langsung aja amortisasi di awal? Karena kan nggak bisa teman-teman, karena kita ada kapitalisasi di tanggal 11 Agustus. Berarti angka perolehan kapitalisasinya harus kita tambahkan dulu ke book value, baru kita punya book value yang baru, baru kita amortisasi dari book value yang baru, gitu. Nah, cara amortisasinya gimana, Ci? Cara amortisasinya gampang, kayak tadi ya, 37.000 teman-teman bagi dengan 41. Lalu teman-teman kalikan dengan 5. Kenapa kalikan 5? Dari Agustus sampai Desember ada berapa bulan? Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 5 bulan. Berarti nanti teman-teman dapat angkanya adalah 4512. Gitu ya teman-teman ya. Oke, nah setelah itu kita masuk ke sini, amortization expense pada license. Jurnalnya amortisasi expense ya teman-teman ya, jangan sampai lupa. Oke. Nah, teman-teman, kita masukkan angka amortisasinya ini sebesar berapa? Kalau teman-teman lihat, biasanya nih teman-teman ambil yang paling akhir aja ya, tapi teman-teman lihat, kita ada amortisasi di bulan Januari sampai Juli, lalu ada amortisasi di bulan Agustus sampai Desember. Jadi teman-teman harus tambahkan ya amortisasinya. Berarti amortisasinya teman-teman tambahkan 7.000, teman-teman tambahin dengan amortisasi Agustus sampai Desember. Nanti dapat angkanya adalah 11.512. Jadi perolehan amortisasi dari situ ya teman-teman ya. Oke. Untuk adjustingnya, penyesuaiannya udah beres. Sekarang kita mau hitung revaluasi. Revaluasi tadi yang mana? Revaluasi ini yang mesin. Oke. Nah, kita hitung dulu nih. Mesin yang lama. Oh, sorry. Nggak ada mesin yang lama ya. Berarti ini langsung mesin A ya. Nah ini, perusahaan memutuskan untuk memproduksi sendiri pakaian dengan brand merek sendiri. Untuk menunjukkan rencana tersebut, Kotaroko mengakuisisi mesin. Jadi dia mengakuisisi mesin dengan harga 450.000. Mesin tersebut disusutkan dengan metode garis lurus selama 10 tahun tanpa nilai sisa. Nah, berarti kita harus depresiasikan dulu ya. Kita harus jurnal depresiasikan dulu. Nah, angka perolehan depresiasinya dari mana, Ci? Dari, kita lihat angka perolehan di atas ya. Kita lihat nih, tadi di tanggal 8 Juli. Nah, ini perolehan mesinnya kan 450.000. Berarti kita langsung hitung saja di sini. 450.000. Teman-teman lihat, umur manfaatnya berapa? 10 tahun. Karena dia pakai garis lurus, teman-teman langsung bagi aja 10 tahun. Ya, tapi jangan lupa teman-teman kalikan fraction. Kenapa kalikan fraction? Karena dia baru ada di tanggal 8 Juli. Berarti dari 8 Juli sampai 31 Desember itu ada berapa bulan? Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 6 bulan. Berarti teman-teman kalikan 6 dibagi dengan 12. Dapat hasilnya adalah 22.500. Gitu ya. Lalu kita lihat di sini. Nah, teman-teman kan tadi udah dapat nih depresiasinya sebesar 22.500. Costnya tadi kan adalah 450.000. Berarti teman-teman udah dapat nih harusnya book value tahun 2021. Caranya gimana? 450.000 yang tadi teman-teman dapat, yang tadi nilai perolehannya, teman-teman kurangi dengan depresiasinya yang tadi teman-teman hitung, ya. Dapat total book value tahun 2021-nya adalah 427.500. Lalu untuk fair value tahun 2021 kita bisa lihat di sini nilai wajarnya
Ini aku kasih hijau, 2021 437.000. Berarti teman-teman bisa masukkan di sini langsung 437.000. Nah, kalau aku bilang jika fair value-nya lebih besar dibandingkan dengan book value-nya, maka kita akan memperoleh yang namanya increase atau gain-nya, ya. Sebesar berapa? Kita kurangi aja 437 dikurang dengan 427.500. Dapat hasilnya adalah 9.500. Oke. Nah, karena kita udah dapat nih, kita jangan lupa nih harus menjurnal accumulated depreciation machine A-nya dulu di sebelah debit. Ya kan? Karena kita mau revaluasi. Berarti angkanya dapat dari mana? Kita langsung masukkan aja nih angkanya dari sini ya. Nah, pokoknya angkanya selalu ambil dari sini. Ambil dari sini. Ya, 22.500. Lalu kita punya mesin. Kita punya mesin itu tadi dari gain aja nih. Tadi teman-teman udah hitung nih ya 9.500. Teman-teman bisa langsung masukkan aja di sini sebesar angka yang sudah dihitung ya 9.500. Oke. Nah, lalu untuk perolehan mesinnya gimana? Untuk perolehan mesinnya, teman-teman bisa masukin ini nih. Kita hitung gini ya. Mesin, tadi kan perolehannya adalah 450.000 kan? Atau nih aku ambil dari atas deh biar teman-teman nggak bingung. Tadi mesinnya sebesar 450.000, ya kan? Lalu teman-teman kurangi dengan berapa? Teman-teman kurangi dengan fair value-nya 437.000. Jadi teman-teman dapat mesinnya di sebelah kredit sebesar 13.000, gitu ya. Lalu karena tadi teman-teman udah menjurnal unrealized gain on revaluation di sebelah kredit 9.500, maka teman-teman harus menjurnal revaluasinya. Unrealized gain on revaluation-nya teman-teman masukin ke debit. Jadi kalau udah di kredit teman-teman masukin ke debit, tapi kalau udah di debit teman-teman masukin ke kredit, gitu ya lawannya. Lawannya apa, Ci? Lawannya sama kayak problem sebelumnya, AOC, accumulated other comprehensive income. Angkanya sebesar berapa? Angkanya tinggal ambil aja dari sini, 9.500. Gitu ya. Teman-teman, kalau videonya kecepatan, teman-teman boleh diulang lagi, atau kalau kelambatan, speednya teman-teman bisa naikin. Gitu ya. Oke. Nah, untuk sekarang kita tahun 2021 udah beres. Sekarang kita ke tahun 2022. Sama, kita harus depresiasi lagi ya. Kalau kita udah harus depresiasi lagi, kita hitung dulu nih. Kita hitung di sini ya. Nah, normal depresiasinya tadi kan sebesar berapa? Normal depresiasinya kan tadi 450.000 dibagi dengan umur manfaatnya adalah 10 tahun, ya kan? Makanya normal depresiasinya adalah 45.000. Tapi aku kemarin di problem 4 sebelumnya aku udah bilang kita nggak boleh langsung pakai angka normal depresiasi, tapi kita harus pakai new depreciation. New depreciation atas apa, Ci? Kan kita udah mengakui fair value di tahun 2021 sebesar 437. Maka kita harus mengambil cost-nya itu sebesar mana? Sebesar fair value-nya, ya. Jadi jangan sebesar cost yang awal. Berarti teman-teman masukin 437.000, teman-teman bagi dengan 120 dikurang 60 dikali dengan 12. Nanti dapat hasilnya adalah sorry. Ini ada bentar ya. Sorry, tadi aku salah ketik. Ini harusnya angka fair value ini teman-teman bagi dengan 120 dikurang dengan 6 dikali 12. Nah, kok dapat angka 120 dikurang 6? Teman-teman lihat gini. Ini aku masukin dulu ya. Jadi gini. Kan tadi umur manfaatnya kan 10 tahun, ya kan? 10 tahun itu teman-teman kaliin bulan deh, 10 dikali 12. 10 dikali 12. Berarti ada 120 bulan, ya kan? 120 bulan. Nah, tadi di tahun 2021 kita itu kan pakai 6 bulan gitu ya. Jadi teman-teman nggak bisa langsung kurangnya tinggal bagi 9. Kalau di problem yang kemarin kan fair value-nya teman-teman bagi umur manfaat sisanya, ya kan? Kalau udah dipakai setahun berarti kalau misalnya 10 tahun tinggal dibagi 9 gitu. Nah, tapi untuk di problem kali ini, karena dia setengah tahun doang nih, berarti teman-teman harus kurangin. Berarti bukan 9 bulan. Bukan 9 tahun lagi gitu ya. Berarti teman-teman kurangi bulannya aja. Berarti kurang 6 bulan, 10 tahun
dikurang dengan 6 bulan gitu. Karena kalau 10 tahun dikurang 6 bulan nanti teman-teman susah ngitungnya. Nah, 10 tahunnya ini aku jadiin bulan, jadi 120 gitu ya. Makanya dibagi dengan 120 bulan 10 tahun ini dikurang dengan 6 bulan lalu dikali dengan 12. Dapatnya adalah 46.000 depresiasi barunya. Berarti teman-teman tinggal masukkan aja angka depresiasi barunya sebesar 46.000. Gitu ya, sebesar 46.000. Lalu kita masuk setelah itu karena kita udah dapat accumulated depreciation-nya, kita masukkan dulu nih di sini biar teman-teman gak lupa. Kita masukkan dulu 46.000 gitu ya. Nah, tapi nih teman-teman harus masukin AOCI pada retained earnings. Kenapa, Ci? Kita lihat di sini. Kan teman-teman lihat nih, untuk dari normal depreciation-nya itu teman-teman kan dapat 45.000, ya kan? Nah, karena teman-teman dapat 45.000, tapi waktu new depreciation-nya teman-teman hitung 46.000, lebih 1.000 gitu kan. Waktu awal depresiasinya cuma 45.000, sekarang depresiasinya jadi 46.000. Berarti kan naik tuh, ya kan? Nah, karena naik, teman-teman harus masukin ke AOCI pada retained earnings gitu ya. Nah, sebesar berapa? Sebesar selisihnya 46.000, teman-teman kurangi dengan 45.000. Kurang dengan 45.000. Nah, jadi teman-teman dapatnya 1.000 nih, masukin ke AOCI, ya kan? Selisih dari depresiasi awal dengan depresiasi akhir, ya teman-teman ya. Nah, tadi aku udah masukin nih, biar teman-teman gak lupa. ACC Depre-nya langsung dimasukin ke sini, biar gak lupa. Lalu, teman-teman, kita hitung lagi nih. Nah, book value tahun 2022, teman-teman dapatnya dari mana? Teman-teman dapatnya dari fair value tahun 2021, teman-teman kurangi dengan depresiasinya 46.000. Dapatnya adalah 391.000. Nah, kita lihat di soal, fair value tahun 2022 adalah 365.500. Teman-teman masukkan ke sini 365.500. Ya kan? Nah, kalau fair value-nya lebih kecil dibandingkan book value, berarti ada penurunan. Nah, penurunannya sebesar berapa? Teman-teman kurangi aja nih. Kurangi, dapat hasil decrease-nya adalah 25.500. Ada penurunan ya. Nah, ini aku pakai minus aja deh, biar teman-teman nggak bingung. Nah, karena decrease dia penurunan nih, 25.500. Lalu kita mau menghitung, kita harus masukin AOCI-nya teman-teman. Kenapa? Karena waktu di awal nih teman-teman kan punya accumulated other comprehensive income di kredit. Ini sama sih kurang lebih kayak problem yang kemarin, teman-teman boleh baca-baca ulang ya. Kita kan punya accumulated other comprehensive income di tahun 2021 ya kan, sebesar 9.500. Lalu di tahun 2022 ada accumulated other comprehensive income di sebelah debit sebesar 1.000. Nah, berarti kita harus kurangi nih dari AOCI di sebelah kredit, kita kurangi dengan yang debit nih 1.000. Berarti kita masukkan di sini AOCI-nya 9.500. Yang ini kita kurang dengan yang ada di debit nih sebesar 1.000. Jadi kita masih punya AOCI-nya 8.500. Jadi kita nggak mentah-mentah langsung mengalokasikan si decrease ini ke langsung loss on impairment. Karena kita punya saldo AOCI, berarti kita harus masukin dulu saldo AOCI-nya. Ya, jadi loss on impairment kita itu nggak terlalu besar gitu ya. Nah, berarti tinggal teman-teman kurangi nih 25.500. Ditambah dengan 8.500. Berarti loss on impairment-nya sebesar 17.000. Nah, loss on impairment sebesar 17.000, teman-teman bisa langsung masukkan ke jurnal. Loss on impairment di debit sebesar 17.000. Ya, ini pakai tanda minus biar nggak minus. Ya, 17.000 gitu ya. Nah, lalu untuk angka unrealized gain on revaluation-nya, teman-teman masukin angka yang tadi teman-teman udah hitung nih, AOCI-nya 8.500 gitu ya. Nah, untuk di kreditnya teman-teman tinggal totalin aja nih. Atau nanti nih, teman-teman totalin. Dapatnya adalah 71.500. Atau nih teman-teman mau kurangin nih dari fair value-nya, fair value tahun 2021, teman-teman mau kurangi dengan fair value tahun 2022 sebesar 71.500. Sama aja ya teman-teman ya, mau pakai cara apapun gitu.
Nah, karena teman-teman sudah ada jurnal loss on impairment, teman-teman harus masukin nih ke retained earnings si loss on impairment-nya. Angkanya tinggal masukin aja. Angkanya loss on impairment sebesar 17.000. Berarti masukkan sebesar 17.000. Oke. Lalu karena kita tadi punya unrealized gain on revaluation, tadi kan kalau unrealized gain on revaluation ada di kredit, kita tutup ke debit. Nah, karena ini ada di debit, berarti kita tutupnya ke kredit. Berarti unrealized gain on revaluation debitnya apa? Debitnya pada AOC lagi. Debitnya sebesar 8.500. Itu ya teman-teman ya. Nah, untuk tahun 2022 sudah selesai. Lalu terakhir kita ke tahun 2023. Nah, di tahun 2023 kita hitung lagi nih, new depreciation-nya berapa? Tadi kan normal depreciation-nya itu kan awalnya 45.000, ya kan? 45.000, sorry ini aku perjelasnya dari 450.000 dibagi dengan 10 tahun, kan? Dapatnya adalah 45.000. Nah, sedangkan untuk new depreciation yang baru, kita harus masukin pakai fair value yang awal nih, fair value yang ini tahun 2022, 365.500. Nah, teman-teman bagi dengan berapa lagi? Teman-teman sama, bagi dengan, tadi kan teman-teman udah kurang ini, yang tadi di atas 120 bulan atau 10 tahun, teman-teman kurangi dengan 6 bulan, ya kan? Nah, karena kita sudah berkurang lagi 1 tahun lagi, berarti kita berkurang lagi sebesar 12 bulan. Gitu ya, 1 tahun 12 bulan, kita udah berkurang lagi 12 bulan. Nah, teman-teman kalikan dengan 12. Oke, dapat hasil new depreciation-nya adalah 43.000. Nah, karena depresiasi yang baru lebih kecil dibandingkan depresiasi yang lama, teman-teman, kita masukin dulu dia biar bisa masukin depreciation expense ya. Nah, kita masukin dulu depreciation expense yang udah kita hitung nih, new depreciation-nya 43.000 ya. 43.000. Oke. Nah, karena kita punya depresiasi baru itu lebih kecil dibandingkan normal depreciation, makanya kita akan mendebitkan retained earnings. Karena depresiasi yang baru itu lebih kecil dibandingkan depresiasi yang lama. Berarti kita mendebitkan retained earnings sebesar berapa? Kita langsung kurangi aja 45.000, kita kurangi dengan 43.000. Dapat hasilnya adalah 2.000. Kreditnya pada AOC sebesar 2.000. Itu ya. Nah, ini kita masukkan lagi kayak biasa, jurnalnya di debit, accumulated depreciation machine A-nya sebesar 43.000 yang udah kita peroleh ya. Lalu teman-teman jangan langsung mentah-mentah nih. Mentah-mentah langsung masukin. Nah, kita perhitungkan dulu di sini ya. Book value tahun 2023 adalah fair value tahun 2022, teman-teman kurangi dengan depresiasinya. Depresiasinya berapa tadi? 43.000 kan? Berarti nanti dapat hasil book value tahun 2023 adalah 322.500. Lalu untuk fair value 2023 tadi di sini dikasih tahu adalah sebesar 342.500. Sebesar 342.500. Nah, karena fair value-nya lebih besar dibandingkan dengan book value-nya, maka kita ada increase. Increase-nya sebesar berapa? Teman-teman kurangi 342.500 dikurang dengan 322.500. Berarti ada kenaikan sebesar 20.000. Tapi teman-teman nggak boleh akui langsung sebagai gain semuanya 20.000. Karena teman-teman ingat, teman-teman punya loss di tahun 2022. Kalau teman-teman punya loss di tahun 2022, teman-teman harus recover dulu loss-nya. Berarti recovery of impairment loss sebesar berapa? Sebesar 17.000 yang tadi. Ya. Sebesar 17.000 yang tadi. Berarti teman-teman harus recover gitu ya, sebesar 17.000. Nah, kalau teman-teman dari cover impairment loss-nya, baru teman-teman boleh mengakui gain gitu ya. Oke, gain-nya sebesar berapa? 20.000 dikurang 17.000 sebesar 3.000. Itu ya teman-teman ya. Nah, kita bisa masukkan di sini 3.000 ya. Unrealized gain on revaluation-nya sebesar 3.000. Oke. Lalu kita masukkan recovery of impairment loss sebesar berapa? Sebesar 17.000. Ini kita kasih minus biar nggak minus di sini. Ya, dikasih 17.000. Nah, untuk mesinnya teman-teman boleh hitung lagi, boleh hitung fair value tahun 2022 dikurang dengan fair value tahun 2023. Dapatnya adalah 23.000. Atau teman-teman mau selisihin aja 43 dikurang 17 dikurang 3 dapat 23.000. Sama aja gitu ya. Setelah itu, teman-teman harus menjurnal balik nih yang kayak kemarin aku bilang. Recovery of impairment loss
pada retained earnings. Teman-teman mau pisah jurnalnya atau mau digabung boleh, sama aja ya. Recovery of impairment loss-nya tadi sebesar berapa? Sebesar 17.000. Lalu ada unrealized gain on revaluation-nya sebesar berapa? Sebesar 3.000 yang tadi, ya. Kalau unrealized gain on revaluation-nya di kredit, berarti kita tutupnya ke debit. Karena recovery of impairment loss tadi di kredit, berarti kita tutupnya ke debit, gitu ya. 17.000 sama 3.000. Nah, unrealized gain on revaluation-nya ditutup pada AOG sebesar 3.000. Kalau recovery of impairment loss itu pada retained earnings sebesar 17.000. Kayak gitu. Nah, untuk tahun 2023 juga sudah selesai. Untuk video materi kali ini kita hanya membahas mengenai problem 5. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait problem 5, boleh langsung chat di Teams. Tapi chatnya di Teams saja teman-teman ya, jangan di line, takut aku nggak baca. Nah, aku mau minta maaf juga buat teman-teman kalau misalnya chat lainnya ada yang aku nggak baca atau gimana. Aku sih lebih prefer teman-teman chat di Teams, karena kalau di line itu banyak notif sehingga aku kadang-kadang juga miss gitu ya. Atau teman-teman mau chat di grup line itu boleh banget gitu ya. Kalau chat PC itu kadang-kadang saya tuh kadang-kadang suka nggak ngeh gitu, nggak baca gitu ya. Takutnya nanti kalau saya nggak baca, nanti malah teman-teman nggak kejawab gitu. Nah, teman-teman boleh langsung masuk ke grup aja atau di chat di Teams gitu ya. Chat pribadi di Teams boleh juga, karena saya juga sering buka Teams gitu ya. Mungkin untuk problem 5 sekian dulu video kali ini, supaya nggak panjang-panjang. Jangan lupa nanti ada post test. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Selamat pagi.